Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhajirin semuanya, kembali lagi bersama Podcast Muhajirin, yang mana pada sesi kali ini kita sudah dibersamai oleh Kang Fajar. Beliau merupakan Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Ini merupakan yang akan menemani kita pada sesi ini. Dan Kang Fajar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. selalu sehat, luar biasa. Terlebih lagi mungkin sekarang sudah mulai akhir semester gitu ya, sudah banyak yang harus dilakukan. Oke. Dan tentu sebagai seorang kakak tingkat mungkin ya yang sudah banyak mengarungi dunia perkuliahan, baik itu akademik maupun non akademik. Satu hal yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah bagaimana pentingnya kecerdasan spiritual, terlebih kepada mahasiswa yang nantinya mempengaruhikah atau tidak terhadap akademiknya dan terhadap non akademiknya. Itu yang akan kita sama-sama bahas pada sesi kali ini. Oke, langsung saja mungkin kita akan bertukar pikiran, kita akan bertukar gagasan, dan mungkin ini akan banyak didengarkan oleh yang lain, dan ini akan menjadi insight tersendiri buat banyak orang. Nah, dalam hal mahasiswa begitu ya, dalam hal mahasiswa ruang lingkupnya ini kira-kira seberapa penting kecerdasan spiritual ini dalam menunjang mahasiswa sebagai katakanlah agen perubahan, atau misalkan sederhananya sebagai pelopor kesuksesan keluarga lah, seperti itu ya. Banyak yang seperti itu, yang mungkin berasal dari keluarga yang sederhana dan mungkin anaknya dikuliahkan dan berniat untuk menjadi pelopor kesuksesan keluarga. Ini bagaimana? Dalam hal ini tentunya sangatlah penting dikarenakan kita itu tidak bisa lepas dari tiga yang namanya kecerdasan. Baik itu yang disebut sebagai kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Pertama, kita itu kan makhluk yang beragama, di mana ketika waktu adanya kata agama itu sendiri, tentunya ada keyakinan yang harus dilandaskan, baik itu dengan pengetahuan maupun beberapa hal yang menjadi sifatnya pedoman. Jika kita selaku mahasiswa yang disebut sebagai agen perubahan, agen pergerakan, tanpa adanya keyakinan yang kita gerakan itu atas dasar ibadah, atas dasar bahwa itu adalah untuk mencari ridho dan juga rahmat Tuhan, tentunya itu akan menjadi hal yang dipertanyakan. Apakah itu berjuang atas kepentingan dirinya dengan keinginan yang dia inginkan, atau itu yang harus dilakukannya selaku manusia yang memiliki atas dasar memiliki prinsip ketuhanan tersendiri gitu kan. Jadi kecerdasan spiritual itu sangat diperlukan bagi seorang mahasiswa untuk bisa memberikan keyakinan dan juga pemahaman yang sifatnya itu akan menjadi landasan utama dia bergerak gitu kan, atau melakukan pergerakan. Oke, berarti apapun yang dia lakukan gitu ya, baik di bidang akademiknya atau non akademiknya, niatkan ibadah pada akhirnya seperti itu kan. Harus diniatkan ibadah. Karena tentunya Sobat Muhajirin sekalian, apapun yang dilakukan oleh kita tentunya tidak ada dikotomi ini urusan duniawi, ini urusan ukhrawi. Ini yang sebetulnya Kang Fajar concern apa yang menjadi misi kami di Masyarakat Muhajirin, bagaimana menyeimbangkan itu semua dan menghilangkan sekat-sekat itu, dikotomi bahwa ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Dalam pandangan kami, dan kami concern di bidang itu begitu ya, selalu mengaktualisasikan itu dalam beberapa program. Mungkin kalau Kang Fajar melihat program PHM itu tidak hanya tentang agama gitu ya, bahkan banyak sekali, ada kesehatannya, kemudian akademiknya. Kenapa seperti itu? Karena kami berpikir tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Semuanya itu adalah ilmu Allah gitu ya. Sehingga pun demikian dengan perbuatan, tidak ada perbuatan agama dan perbuatan dunia. Ketika semuanya diproyeksikan untuk akhirat, maka menjadi akhirat gitu ya. Betul. Pun dengan sebaliknya, Sobat Muhajirin, kalau misalkan kita berperilaku atau melakukan sesuatu yang ukhrawi dalam pandangan kasat mata kita, tetapi diniatkannya untuk dunia, itu pun menjadi dunia begitu ya, menjadi sia-sia. Nah, itu luar biasa. Oke, ini luar biasa pandangan dari Kang Fajar. Jadi semuanya itu harus diproyeksikan untuk ibadah begitu ya, untuk ibadah. Oke, ini sebenarnya ini banyak sekali pemahaman yang bisa kita dapatkan gitu ya dari definisi
menurut kita masing-masing Iya, ya betul, tentang Bang. spiritual question ini, tentang kecerdasan spiritual ini. Nah, dalam hal penyikapan terkait misalkan mahasiswa itu kan banyak sekali apa akan menghadapi berbagai permasalahan, baik itu misalkan permasalahan dalam studinya, permasalahan dalam prosesnya, permasalahan dengan lingkungannya, gitu ya. Terlebih misalkan masuk ke organisasi, tentunya ada sebuah permasalahan. Dan satu hal yang diperlukan itu adalah ketenangan dalam menghadapinya. Nah ini Iya. menurut Kang Fajar nih, korelasi antara kecerdasan spiritual seseorang dengan bagaimana dia tenang dalam menghadapi permasalahan ini, bagaimana nih korelasinya? Kalau menurut saya itu sangatlah berkorelasi dan itu harus benar-benar ditempuh dengan cara yang tadi sebutkan adanya kecerdasan spiritual, dikarenakan hal yang sifatnya bisa menenangkan seorang itu bukan hanya ketika dia di lingkungan yang sepi, sunyi, juga lingkungan yang sekiranya itu bisa menenangkan, tapi ada hati yang harus dijaga. Soalnya resah dan tidak resah seorang itu termasuk gimana kondisi hatinya. Oke. Nah, udah jelas bahwa kolbu atau hati yang seperti kita hati itu bisa menjadi rasa tenang jika kita menyebut asma-asma yang dia yang mau menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara dikullah. Kenapa dikorelasikan dengan kecerdasan spiritual? Tidak lain tidak bukan manusia, semua aspek yang ada di manusia, baik tubuh secara zahir, batin ya, itu semua tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya itu diciptakan. Tentunya ketika diciptakan itu ada yang menciptakan, dan ketika ingat kepada yang menciptakan, tentunya pabrikasi kita yang ada di tubuh kita itu akan kembali kepada hal-hal yang sekiranya yang seharusnya diterapkan, yaitu dengan cara mengingat Allah. Itu hati akan menjadi tenang, dan ketika kita berproses adanya masalah problematika, kita harus meyakini di balik adanya satu kesahan atau di balik ada satu hal yang sekiranya itu sifatnya kesulitan, itu di depannya akan ada kemudahan. Kenapa kita asumsikan seperti itu? Dengan adanya keyakinan seperti itu, karena hidup di dunia ini tidak akan senyaman dan tidak akan sesulit yang kita gambarkan. Karena kita itu masih ada di dalam masa kausalitas sebab akibat. Okay. Kenapa kita sulit? Kenapa kita merasa mudah? Itu kita sendiri yang menyebabkan, tapi bisa diatasi dengan keyakinan bahwa kita bisa mengatasinya dan masih ada Allah yang bersama kita. Walau kaupun alim walau yahzanun. Oke, jadi kita tidak sendirian gitu Tidak ya dalam sendirian, menghadapi ada Allah yang bersama permasalahan. kita. Tentunya ada Allah yang selalu bersama dengan kita dalam setiap permasalahan kita, gitu ya. Dan teman-teman sekalian, sobat muhajirin, tentunya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diatasi, gitu ya. Dan yang menjadi kekeliruan adalah ketika adanya permasalahan larinya dengan hal-hal yang diharamkan, gitu ya, dengan hal-hal yang negatif, dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan kemungkaran. Dan inilah yang harus ditanamkan, harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, kecerdasan spiritual. Karena tentunya IQ itu, kecerdasan intelijen itu ya bisa didapatkan secara kognitif, Iya, dia penalaran, dia belajar, kemudian dia menghafal, dia bagaimana memecahkan masalah. Tapi tidak semuanya cerdas dalam spiritual orang seperti ini ya, Kang Fajar. Berarti ada sesuatu yang kurang, walaupun misalkan oke lah IPK-nya tinggi, gitu ya, IPK-nya tinggi, prestasinya banyak, cuman kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Mungkin hidupnya lebih ruwet mungkin ya, atau seperti apa, karena memang kita butuh spiritual ya, butuh kecerdasan spiritual. Oke. Kang Fajar, apakah kecerdasan spiritual itu berarti rajin ibadah, Kang Fajar? Kalau di kita makna sepitkan kecerdasan spiritual itu sebagai bentuk harus rajinnya ibadah, tentunya itu yang sifatnya hablum minallahnya, gitu. Karena kita itu cerdas itu jangan hanya sebatas tauhid kita gitu, tapi ada cerdas yang harus dibenturkan dengan hubungan dengan manusianya, hablum minannasnya. Jadi kalau asumsi yang lebih luasnya kembali bahwa tidak hanya rajin ibadah, tapi juga rajin berbuat baik dan juga sholat ibadah, dan juga berbuat baik dan beramal pada yang sekiranya membutuhkan dengan apa yang kita harus laksanakan. Jadi hubungan yang kita harus korelasikan itu sendiri, bagaimana kita mengklopkan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan makhluknya, yaitu manusia ataupun makhluk yang lainnya. Karena tidak bisa diyakini juga bahwa amanah yang Tuhan berikan kepada kita ada berapa amanah yang saya akan lebih notes-kan. Ada dua, di mana kita itu sebagai manusia itu tidak lain di tujuan itu ibadah.
wa ma khalaqtul jinna wa unsa illa ya'budun. Yang kedua itu kita jelas wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu tugaskan untuk beribadah pada Allah untuk senantiasa apa? Untuk bisa kembali bahwasanya kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta dan kita juga diperintahkan untuk mengurusi apa yang sifatnya diamanahkan sekarang. Nah, diamanahkan kita sekarang, kita berhubungan dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya. Nah, kita juga harus jaga. Jadi, korelasi di sini tuh jangan hanya sebatas rajin ibadah, tapi rajin juga berbuat baik kepada sesama, gitu kan. Oke, jadi bukan berarti sepenuhnya Bukan batas penuh. ibadah, begitu ya, rajin ibadah, kemudian rajin sholat dan lain sebagainya, sehingga dengan orang lain jarang bersosialisasi. Dan ini mungkin yang menjadi banyak sekali tantangan, Sobat Muhajirin sekalian, bagi ya mungkin inilah jalannya mungkin ya, fokus dengan ibadah dan lain sebagainya, tetapi kekurangannya adalah meninggalkan bersosialisasi dengan masyarakat, gitu ya, sehingga terkadang masyarakat menjadi rusak dalam tanda kutip, begitu ya, moral dan lain sebagainya, karena memang tidak ada yang mencoba membenahi. Dan ini juga salah berarti ya. Ya, bukan hanya cerdas kebaikan. Hablum minallah, hablum minannas, gitu ya. Bersama, karena tentunya Sobat Muhajirin sekalian, kita semua tahu begitu ya, bahwa Islam itu sama sekali tidak melarang hambanya untuk memanfaatkan atau untuk mengelola dunia, begitu ya. Tidak, sama sekali tidak. Dan ini sering disampaikan bahwa manusia itu punya jatah, gitu ya, punya jatahnya masing-masing, Misal ada ayat misalkan wabtagi fima atakumullah fidaro akhirah walatan nasibaka minad dunya, gitu ya. Jangan lupakan nasibmu di dunia, gitu ya. Silahkan cari untuk kehidupan akhirat, tetapi jangan lupakan juga dunia, karena tentunya kita beribadah dengan dunia juga. Sholat juga akhirat. Untuk sholat kita perlu sajadah, ya, perlu mukena mungkin untuk perempuan, atau perlu pakaian yang bisa menutupi lah. Untuk zakat pun demikian, kita harus membeli barang makanan pokok, bahan makanan pokok untuk dizakatkan. Apalagi ibadah haji ya. Kalau tanpa uang, tanpa dunia, tentunya tidak akan bisa kita mendapatkan ibadah-ibadah yang seperti itu. Nah, Sobat Muhajirin sekalian, menarik pembahasan kita pada sesi kali ini, dan tentunya kita akan meminta pendapat juga terhadap Kang Fajar, bagaimana Islam itu mengajarkan keseimbangan dalam dunia dan juga akhirat sesungguhnya, gitu ya. Apakah memang betul Islam itu sebaiknya tidak kaya, sebaiknya miskin? Dan ini mindset yang banyak terjadi di berbagai tempat, gitu. Sudahlah, yang kaya mereka, karena mereka inilah bagiannya, kita mah nanti di surga. Ada ini doktrin-doktrin seperti ini nih Kang Fajar, yang membuat Islam itu ya tertinggal, dalam segi ekonominya, dalam segi hal-hal lainnya, karena memang mindsetnya sudah seperti itu. Nah, gimana nih Kang Fajar? Kalau yang saya ingin sampaikan, bahwa keseimbangan yang diciptakan oleh Islam sendiri itu sudah konkret, bahwa Islam itu sendiri tidak membatasi kita ketika melaksanakan hubungan dengan dunia. Bahkan ketika kita bermuamalah pun, itu asal muasal hukumnya itu boleh. Al-mu'amalatu ibahah, gitu, kecuali ada yang mengharamkan, gitu ya. Jadi dalam hal tersebut jelas bahwa ketika berhubungan dengan manusia itu Islam tidak melarang bagaimana bentuknya, tetapi yang dilarang itu jika ada dalil ataupun jika ada hal yang sekiranya melarang. Contoh, adanya penipuan, adanya suatu hal yang sifatnya merugikan, adanya suatu hal yang sifatnya menjerumuskan, tidak boleh bagi Islam. Bahkan ada yang sifatnya kepentingan untuk menjatuhkan pihak yang lain. Nah, juga untuk di sini terciptanya keseimbangan yang dimana dunia dan akhirat supaya lebih seimbang. Setiap waktu kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Dan itu jelas bahwasanya ketika menuntut ilmu, kita hubungannya dengan dunia, kita belajar dengan lainnya, dan itu korelasinya akhirat. Karena sepanjang waktu kita menuntut ilmu, itu sepanjang dimana ketika waktu tersebut ada waktunya jihad kita. Dimana ketika menuntut ilmu, kita wafat di sana, tentunya kita dalam kondisi yang baik, gitu. Jadi hubungan dunia dengan akhirat itu tidak bisa dilepaskan jika saya kembalikan semua aktivitas yang ada di dunia ini diniatkan untuk menggapai ridho dan rahmatnya Tuhan. Bukan diniatkan untuk hanya kepentingan dan juga capaian-capaian yang ingin dicapai, yang
bernuansa keinginan pribadi juga lainnya, tidak menjadi hal yang salah menurut pribadi, tapi hal yang harus dikedepankan kalau kita menggunakan kecerdasan spiritual itu adalah gimana supaya kita hidup ini menggunakan sepenuhnya dengan cara apa yang kita laksanakan sekarang, mau kita menjadi seorang guru, mau jadi seorang mahasiswa dan lainnya, itu gunakan alat untuk mencapai keridhaan Tuhan. Gitu. Oke. Ya, jadi pada dasarnya dunia itu boleh sehingga Boleh. ada dalil yang melarang gitu ya. Ya. Dalam usul fikih seperti itu, sobat ngaji sekalian. Jadi urusan dunia itu halal semuanya sampai ada dalil yang melarangnya. Tidak ada larangan kita itu untuk kaya gitu ya. Kita dilarang kaya, tidak. Rasulullah itu tidak pernah melarang untuk kita kaya. Bahkan dalam beberapa literatur, sobat ngaji sekalian, Rasul itu orang kaya. Rasul itu saudagar, ya saudagar. Rasul itu bekerja kepada Siti Khadijah di masa mudanya, dan Siti Khadijah itu adalah konglomerat kalau saat ini. Konglomerat di seantero Mekah Madinah itu, Siti Khadijah itu konglomerat paling kaya, saudagar paling kaya, dan punya pegawai mungkinnya saat itu adalah Rasul Muhammad, sehingga karena luar biasa akhlaknya, dan dikatakan kalau Rasul berdagang berniaga itu pasti laku. Kenapa seperti itu? Kejujurannya. Rasul itu kalau misalkan dikatakan dalam sejarah, dalam berdagang itu berbeda dengan kita. Kalau ditanya misalkan ini berapa, kalau kita kan langsung harga yang sudah disesuaikan gitu ya dengan keuntungan ya, dengan profit kita. Rasul itu dijelaskan, dari Siti Khadijahnya saya ngambil sekian, kemudian silahkan kamu mau nambah berapa, dan itu luar biasa. Kenapa? Karena dari sisi ekonomi pun, dari secara psikologis pun, orang itu nggak mungkin ngasih sedikit, karena malu kan. Saya mah lebihnya segini aja, dan kadang lebih mahal gitu ya, lebih mahal dibanding yang lain. Dan ini cerdasnya Rasulullah, bukan dibuat-buat, bukan strategi marketing, tetapi inilah akhlak Rasulullah. Makanya Rasul itu dikatakan amin dan kaya. Bahkan dikatakan dalam beberapa literatur itu, Rasul itu berapa menit? 19. Sampai 20 kita dari bahkan ya. Serian. Bahkan dikatakan dalam beberapa literatur bahwa kekayaan Rasulullah itu neraca dagangnya dikatakan 2 ton emas. Kemudian investasi, Rasul itu punya 2 ton emas juga. Kemudian Rasulullah itu punya 15 bidang tanah, yang 15 bidang tanah ini seharga atau sebanyak 20 kilogram emas. Kalikan saja gitu ya, 20 kilo kali berapa. Dan Rasul itu orang kaya. Terus mengapa misalkan banyak mubalik yang mengatakan Rasul itu miskin, sampai pada akhirnya Rasul itu harus perutnya itu diganjal dengan batu, karena habis uang Rasul itu harus untuk berdakwah. Itu bedanya. Jadi bukan kaya dari muda, bukan miskin dari muda sehingga menerima takdir gitu ya. Tetap rekan-rekan sekalian, sobat muhajirin, sebagai mahasiswa silakan tinggikan cita-cita. Saya ingin menjadi seseorang yang kaya, silakan gitu ya. Tetapi tentu dengan kecerdasan spiritual, dengan kaya itu apa manfaatnya, apa maksudnya, makna untuk menjadi kaya itu apa gitu ya. Jadi harus ada maknanya menjadi kaya itu. Begitu mungkinnya akan Fajar. Sobat muhajirin sekalian, mungkin tidak terasa waktu kita sudah sekitar 20 menit kita bersama di podcast sesi ini. Tentu banyak sekali yang akan kita bahas di beberapa sesi selanjutnya. Namun sebelum ditutup, barangkali dari Kang Fajar ada yang disampaikan? Kalau dari saya ingin menyampaikan bahwa dalam suatu kehidupan sekarang ini, tentunya sebagai mahasiswa, kita jangan hanya bergulat atau jangan hanya berkutik dalam hal sekiranya yang dapat dipikirkan itu akan terjadi, bahkan yang diusahakan itu akan terjadi. Kita jangan lupakan beberapa aspek yang sekiranya itu abstrak, yang itu sudah menjadi ketetapan dan juga ketentuan Tuhan. Dan kita juga menerima apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Tuhan, karena sifatnya itu adalah yang terbaik. Terkadang kita menyangka itu hal yang baik itu menurut kita, tapi bagi Tuhan itu bukan yang baik bagi kita. Contoh, misalkan kita diberi kepintaran, menurut yang kepintaran itu yang sekiranya itu sangat luar biasa, menurut itu baik bagi kita. Tapi ketika Tuhan berbicara, bisa jadi itu kepintaran itu bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, tapi untuk ranah untuk kesombongan, untuk ranah menipu orang lain, manipulasi orang lain.
Nah, jadi hal yang sekiranya kita dapatkan sekarang patutlah kita syukuri, dan itu udah menjadi hal yang sewajarnya bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang pada kita semua itu berdasarkan apa yang kita butuhkan. Terkait kita dalam kehidupan sebagai mahasiswa, kita punya pemikiran yang cemerlang, itu bisa dikembangkan sebagai ladang usaha. Tapi jangan lupa, itu semua harus diyakini bahwa itu semua tujuan utamanya, yang paling utama itu jangan berbelok tujuannya menjadi sifatnya itu hanya kepentingan dia saja, tapi kita juga pikir kerana ke akhirat, karena setiap waktu, setiap perbuatan dan tindakan yang kita gunakan itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu kan. Oke, luar biasa sobat majelis sekalian. Di sesi kali ini kita sama-sama melakukan refleksi diri mungkin ya, sudah sejauh mana sebetulnya kecerdasan spiritual kita sebagai seorang mahasiswa. Dari perbincangan kita dari beberapa menit sebelumnya mungkin sampai saat ini, kita semua sudah melakukan refleksi bahwa dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, untuk kamu yang mungkin dari teknik, untuk kamu yang mungkin dari politik, dari FKIP begitu ya, atau dari Faperta atau dari FAI mungkin ya, dan dari fakultas yang lainnya, proyeksikan pembelajaran kamu itu tentunya untuk kehidupan akhirat, untuk menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk semua orang, karena itulah sebaik-baiknya manusia. Oke, sobat muhajirin sekalian, mungkin itu yang bisa kami suguhkan pada sesi kali ini bersama Kang Fajar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Tetap standby di YouTube Muhajirin Channel dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih Kang Fajar sudah menemani sesi pada kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tentunya tema yang luar biasa lagi. Oke, saya tutup. Rekan-rekan sekalian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.